Selamat siang Bu Mei dan teman-teman. Siang hari ini saya akan mempresentasikan presentasi saya, yaitu industri proses minyak sawit. Yang pertama-tama, minyak sawit. Minyak sawit adalah minyak nabati yang didapatkan dari mesokrap buah kelapa sawit. Minyak sawit secara alami berwarna merah karena kandungan alfa dan beta karotenoid yang tinggi. Minyak sawit berbeda dengan minyak inti kelapa sawit atau palm kernel oil yang dihasilkan dari inti buah yang sama. Minyak kelapa sawit juga berbeda dengan minyak kelapa yang dihasilkan dari inti buah kelapa. Perbedaan ada pada warna, yaitu minyak inti sawit tidak memiliki karotenoid sehingga tidak berwarna merah, dan kadar lemak jenuhnya. Minyak sawit mengandung 41% lemak jenuh, minyak inti sawit 81%, dan minyak kelapa 86%. Minyak sawit berwujud setengah padat pada temperatur ruangan dan memiliki beberapa jenis lemak jenuh, seperti asam laurat sebesar 0,1%, asam miristat sebesar 1%, asam stearat sebesar 5%, dan asam palmitat sebesar 44%. Minyak sawit juga memiliki lemak tak jenuh dalam bentuk asam oleat sebesar 39%, asam linoleat sebesar 10%, dan asam alfa linoleat sebesar 0,3%. Seperti semua minyak nabati, minyak sawit tidak mengandung kolesterol, meski konsumsi lemak jenuh diketahui menyebabkan peningkatan kolesterol. Perkembangan industri minyak sawit. Pada tahun 1993 sampai 1997, produksi CPO atau crude palm oil meningkat sebesar 12,1% per tahun dan terus meningkat dari 5,4 juta ton pada tahun 1997 menjadi 5,6 juta ton pada tahun 1998, dan pada tahun 1999 mencapai 6 juta ton. Pada tahun 2000 sudah mencapai 10 juta ton, dan pada tahun 2015 tercatat bahwa Indonesia menjadi penyokong CPO atau crude palm oil terbesar, yaitu 42 juta ton, dan pada akhir 2019 tercatat Indonesia menghasilkan 51,8 juta ton crude palm oil. Bahan baku. Bahan baku utama dari pembuatan minyak sawit adalah buah kelapa sawit yang dipanen langsung dan buahnya. Jadi dalam proses pengolahan sering disebut dengan TBS atau tandan buah segar. Hasil dari pengolahan terdiri dari dua jenis minyak, yaitu crude palm oil atau CPO dan palm kernel oil atau PKO, yang masing-masing didapatkan dari bagian yang berbeda dari buah yang sama. Selanjutnya, kegunaan minyak sawit. Minyak sawit yang dihasilkan dari buah kelapa sawit dapat dibagi menjadi dua, yaitu crude palm oil dan palm kernel oil. Penggunaan kedua jenis minyak ini sebagai berikut. Untuk CPO sendiri digunakan untuk menghasilkan sabun, deterjen, napalm atau peledak, biodiesel, minyak goreng, shortening sawit, dan berbagai bahan campuran mayones. PKO digunakan untuk menghasilkan sabun, deterjen, lemak nabati untuk pemanis buatan, bahan oleokimia, bahan olahan makanan, pelapis perisai coklat, semir sepatu, lilin, dan tinta cetak. Selanjutnya, ciri dari CPO dan PKO. Untuk warna sendiri, untuk CPO berwarna jingga kemerahan, yaitu karena kandungan beta-karoten. Untuk PKO, warnanya berwarna kuning karena tidak mengandung beta-karoten. Untuk kandungan utama pada CPO terdiri dari asam palmitat. Sedangkan untuk PKO, kandungan utamanya adalah asam laurat. Untuk asalnya, CPO berasal dari bagian mesokrap buah, sedangkan untuk PKO di bagian kernel buah atau biji. Selanjutnya, proses produksi. Dapat dilihat di sebelah kanan terdapat flow diagram atau flowchart dari langkah-langkah atau proses yang dialami dari proses ekstraksi crude palm oil dan palm kernel oil. Proses yang pertama adalah proses sterilizer. Proses ini dilakukan dengan memasak tandan buah segar untuk menghentikan proses enzim yang dapat mempengaruhi kualitas minyak yang dihasilkan.
serta dapat melepaskan buah dari tandannya atau bahkan bisa hancur dalam proses ini. Selanjutnya proses tracer atau perontokan. Proses ini dilakukan untuk melepas sisa buah yang masih berada pada tandan buah segar agar dapat diolah pada proses selanjutnya. Proses ini menghasilkan tandan kosong dan buah yang siap diolah. Proses ketiga adalah proses digester. Pada proses ini, bagian mesokarp buah yang sudah terpisah akan dihancurkan atau dilumat, sehingga dapat terpisah dari bagian cangkang dan kernel. Proses selanjutnya ada proses screw press. Proses ini dilakukan untuk mengekstrak minyak dari bagian mesokarp buah yang mengandung CPO dan memisahkannya dengan bagian cangkang dan kernel. Proses selanjutnya proses clarifier. Proses ini dilakukan untuk memisahkan minyak dengan bahan lain seperti lumpur, sehingga didapatkan hanya minyak dengan cara diendapkan. Proses oil purifier. Setelah minyak diendapkan, selanjutnya akan dialirkan ke purifier untuk mengurangi kadar air yang terdapat dalam minyak. Proses selanjutnya adalah proses Deper-Seekerper separation. Hasil dari proses screw press selain minyak adalah campuran antara serat dan dengan biji buah atau kernel. Maka pada proses ini biji akan dipisahkan dengan menggunakan drum berputar. Selanjutnya proses drying. Proses ini dilakukan pada biji buah yang masih memiliki cangkang, guna memecahkan cangkang yang masih menutupi kernel sawit. Proses pemisahan. Proses ini dilakukan untuk memisahkan cangkang dengan kernel dengan menggunakan alat winnower yang menggunakan jet udara yang membuat cangkang dan sisa serat yang lebih ringan terhempas dan menyisakan kernel dengan sebagian cangkang yang masih melekat. Proses selanjutnya adalah proses cyclone separation. Proses ini merupakan tahap pemisahan terakhir yang memisahkan kernel dari sisa cangkang yang masih melekat dari proses sebelumnya, sehingga menghasilkan hanya kernelnya saja. Proses screw press. Proses ini hampir sama dengan proses yang dilakukan pada mesokarp buah, tapi proses ini dilakukan hanya pada kernel buah yang menghasilkan palm kernel oil atau PKO. Selanjutnya proses purifier. Sama seperti sebelumnya, proses ini bertujuan untuk memurnikan minyak yang dihasilkan dari proses sebelumnya, yaitu palm kernel oil. Selanjutnya, ini merupakan diagram gambar langkah-langkah proses dari pembuatan PKO dan CPO. Dapat dilihat di bagian sini merupakan tandan buah segar atau di sini fresh fruit bunch dimasukkan ke dalam sterilizer, selanjutnya dilanjutkan ke tracer, ke digester, dan di screw press dan menghasilkan sisa-sisa fiber serta kernel di bagian sini dan minyak di bagian sini untuk diteruskan ke clarifier, selanjutnya pure oil tank atau tangki, selanjutnya oil purifier, selanjutnya untuk dilakukan vacuum dryer untuk menghilangkan sisa-sisa air di dalamnya. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tangki lagi untuk siap diolah atau dikirim ke pabrik lain. Untuk di bagian sini akan terdiri dari serat, yaitu fiber yang akan digunakan sebagai bahan bakar mesin boiler. Untuk kernel atau bijinya akan dipisahkan di bagian sini, yaitu mesin separation atau Deper-Seekerper. Nah, di bagian sini kernelnya akan masuk ke dalam mesin untuk dipecahkan cangkangnya. Selanjutnya untuk dilanjutkan untuk dikeringkan, dan di sini untuk penampungan bijinya. Nah, di dalam grafik ini tidak dilakukan pemrosesan pada kernelnya. Selanjutnya, di sini hampir sama seperti yang sebelumnya, tapi di bagian sini dapat dilihat setelah dari clarifier didapatkan lumpur atau sludge. Nah, sludge ini dilakukan pengolahan kembali untuk didapatkan minyaknya, jadi masih bisa diolah kembali. Limbah
limbah yang dihasilkan dari proses ekstraksi CPU dan PKU ini semuanya tidak bernilai. Beberapa limbah ini bila diolah kembali bisa menghasilkan barang lain yang bisa lebih berguna. Contohnya limbah padat, yaitu tanah yang kosong yang bisa dijadikan sumber pupuk organik, kompos, mulsa, pelarut bahan kimia, dan pelapis. Untuk cangkang dan tempurung sawit bisa dijadikan arang atau karbon aktif. Untuk serat atau fiber dijadikan bahan bakar untuk mesin boiler. Selanjutnya untuk batang dan pelepah sawit digunakan untuk pakan ternak. Selanjutnya untuk limbah cair dilakukan penanganan untuk mengurangi kadar minyak dan pendinginan menjadi 40-45 derajat dan dinetralkan dengan kapur tohor hingga pH-nya 7-7,5. Selanjutnya adalah video yang saya temukan. Ini adalah tandan buah akan dipanen. Ini adalah tempat penampungan sebelum uh, tandan buah segar dilakukan pemrosesan. Di sini dilakukan proses sterilisasi dengan cara dimasak. Dan di sini terlihat beberapa buah itu terlepas dari tandannya karena dalam proses pemasakan. Selanjutnya untuk tracer ini dilakukan untuk memisahkan bagian tandan dengan buah-buahnya. Dan tandannya akan dilakukan pemrosesan selanjutnya. Di sini adalah proses screw press atau press untuk menghasilkan minyak. Selanjutnya untuk proses clarifier. Ini adalah proses dispersikan. Di sini terlihat prosesnya terpisah. Hasilnya adalah cangkang dan buah terpisah. Tapi untuk proses untuk buah bijinya tidak lakukan proses selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih.